Koalisi Indonesia Maju Plus yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, P3 resmi mengusung Ridwan Kamil, kader Partai Golkar, dan Suswono, kader PKS untuk maju di Pilkada Jakarta November mendatang. Deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju di Pilkada Jakarta juga memupuskan keraguan terbentuknya koalisi Indonesia Maju Plus. Tak hanya itu, PKS bahkan sempat mendeklarasikan Anies Baswedan bersama Sohibul Iman untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Namun, begitu dinamisnya pergerakan politik kemudian mengubah semuanya setelah Koalisi Indonesia Maju Plus yang beranggotakan 12 partai politik parlemen dan non-parlemen resmi mencalonkan Ridwan Kamil. Selesai sudah harapan Anies Baswedan dan PDIP untuk meramaikan Pilkada DKI 2024. Ya, politik memang kadang-kadang kita sulit untuk menduga. Gimana tidak, Anies Baswedan dan PDIP yang selama ini dianggap bahwa militan-militan mereka itu sangat bermusuhan baik di media sosial, di talkshow, atau di warung-warung kopi, ternyata di Pilkada Gubernur DKI kali ini mengalami nasib yang sama, yaitu sama-sama disingkirkan dalam pemilihan gubernur kali ini. Anies Baswedan dihadang dengan kepergian partai pendukungnya seperti PKS, Nasdem, dan lain-lain yang selama ini konsisten mengusung Anies di beberapa pemilihan sebelumnya. Sementara PDIP tidak dibiarkan untuk berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kursi yang memungkinkan jika berkoalisi bisa membuat PDIP mengusung calon sendiri di Pilkada Gubernur DKI 2024 ini. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi? Simak video ini sampai selesai. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai yang tergabung dalam Kim Plus secara resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan untuk maju di Pilkada Pilgub DKI di 2024. Ridwan Kamil dan Suswono datang dan diusung oleh Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu PKS, Nasdem, PKB yang sebelumnya digadang-gadang akan melakukan perlawanan untuk mengusung calon sendiri di pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan mengusung Anies Baswedan, ternyata pada akhirnya tergoda untuk bergabung di Koalisi Indonesia Maju dan memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono, yang berarti bahwa partai-partai ini juga secara resmi meninggalkan Anies Baswedan pada pilkada kali ini. Ridwan Kamil yang juga mantan Gubernur Jawa Barat yang sekaligus saat ini menjadi Wakil Ketua Umum di Partai Golkar, secara sah dan resmi berpasangan dengan Suswono yang juga mantan Menteri Pertanian yang diusung oleh PKS karena beliau juga adalah salah satu dari senior PKS dan berada pada jajaran Majelis Pertimbangan untuk DPP PKS. Deklarasi dukungan yang diberikan kepada Ridwan Kamil dan Suswono yang dilakukan oleh Kim dan kawan-kawan itu dilakukan di Hotel Sultan, Jakarta. Deklarasi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh politik nasional dan salah satu yang hadir di sana adalah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu petinggi-petinggi dari partai politik seperti Gerindra, PKS, Nasdem, Partai Demokrat, dan lain-lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus ini juga terlihat hadir di sana. Setelah deklarasi dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono, para petinggi dari partai ini kemudian menandatangani kesepakatan untuk bersama-sama mensukseskan dan memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Gubernur DKI di 2024 ini. Adapun bunyi dari deklarasinya adalah sebagai berikut. Pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil ST sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Suswono sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024. Begitu kata Musani membacakan deklarasi. Sementara itu Ketua DPP Pusat Jarod Saiful
mengatakan bahwa kemungkinan PDIP tidak akan mengusung calon pada Pilkada Gubernur DKI kali ini, mengingat partai-partai yang bisa menambah jumlah kursi PDIP untuk memenuhi syarat mengusung calon sendiri telah memutuskan untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus. Dan itu berarti jika PDIP sendirian, maka dia tidak bisa memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri. Meskipun pada akhir-akhir ini telah diisukan bahwa Anies akan diselamatkan oleh PDIP, namun pada kenyataannya sampai saat ini itu tidak memungkinkan karena PDIP tidak bisa mengusung calon hanya dengan sendirian karena kursi di DPRD tidak memenuhi syarat. Dengan konstelasi politik seperti ini, maka kemungkinan besar Ridwan Kamil dan Suswono akan melawan kotak kosong pada pilkada kali ini. Meski begitu, beredar isu bahwa jika melawan kotak kosong, maka Ridwan Kamil dan Suswono itu rawan untuk dikalahkan oleh kotak kosong, dan itu kemungkinan tidak akan dibiarkan, sehingga muncul juga isu bahwa akan ada calon independen yang dihadirkan untuk melawan Ridwan Kamil dan Suswono. Meskipun isu ini kemudian menjadi polemik di masyarakat banyak karena diduga calon independen yang hadir ini mencatut beberapa KTP dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa KTP-nya digunakan untuk calon independen tersebut. Ya, pada hari ini saya di beberapa media mulai menyatakan bahwa kemungkinan besar pilkada di DKI Jakarta itu pelan-pelan ya, mulai lihat gestur saya itu menghadapi pelan-pelan lihat tak kosong itu dengan gelengan kepala. Hati-hati ya, tak kosong dengan gelengan kepala itu artinya harusnya tidak mungkin kotak kosong karena sudah ada calon perseorangannya yang sudah didaftar dan yang sudah mendaftar dan sudah dinyatakan oleh KPU selesai itu ya, Vermin dan Verfak faktualnya. Tetapi pada saat yang sama ada juga gelengan kepala saya itu ya, mudah-mudahan nanti bisa diikuti itu gelengan kepala dengan pelan-pelan itu tak kosong itu artinya itu sangat peluang juga akhirnya akan menghadapi menjawab Leonard tadi itu kotak kosong juga. Karena apa? Itu kalau betul ada yang dengan sengaja ya itu pencatutan atau mengklaim KTP pendukung tuh nggak usah banyak-banyak. Satu saja kalau melanggar itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Pilkada ya dan pemalsuan dan lain sebagainya itu kan punya akibat secara sangat serius begitu. Jadi di situ menariknya menjawab tadi apa yang disampaikan pertanyaan oleh Leonard, kelihatannya itu seperti sedang ada calon perorangan yang saya sebut tadi menggeleng tak kosong itu sehingga tidak mungkin adanya kotak kosong. Tapi pada sisi lain begitu melihat apa yang sedang terjadi dalam jumlah yang besar, itu akhirnya ada kemungkinan kita akan menjadi ya, sejauh pengetahuan saya, mungkin saya bisa keliru juga, satu-satunya ibu kota di dunia yang bisa menghadapi pilkada dengan kotak kosong, walaupun dengan cepat dinyatakan ada juga yang mengatakan ini dari partai politik bahwa pilkada dengan kotak kosong itu juga demokratis. Saya tambahkan mungkin sedikit lagi saja bahwa pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi disetujui bahwa justru pilkada dengan kotak kosong itu adalah sebuah kemerdekaan ketika terjadi upaya calon yang sangat kuat itu tidak disediakan lawan sehingga pilkada itu ditunda-tunda. Sekarang suasana politik di pilkada DKI Jakarta pada tahun ini, tahun 2024, memang semakin sulit dan semakin menarik untuk kita lihat dan untuk kita perkirakan, karena bagaimanapun Jakarta ini adalah politik Jakarta ini adalah miniatur politik Indonesia, sehingga selalu digambarkan bahwa pilkada gubernur DKI itu adalah gambaran pada proses pemilihan presiden selanjutnya. Jadi apa yang terjadi di DKI pada pilkadanya itu akan menjadi gambaran kecil pada pemilihan presiden selanjutnya sebagaimana yang sudah kita lewati dan lihat bersama. Oke, politik memang selalu rumit untuk kita tebak. Hari ini bisa saja berkawan, tapi besok bisa saja menjadi musuh. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi hari ini, kita sebagai netizen dan masyarakat yang awam hanya bisa menikmati dan berharap bahwa politik Indonesia akan selalu
menjadi lebih baik. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.